Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat, saya selalu rezeki panjang umur dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, baru-baru ini ya kan Pak Jokowi sudah diperiksa oleh polisi juga. Hadir ya kan, guys. Dan Pak Jokowi bawa ijazahnya juga. Ya, kalau nggak salah Pak Jokowi ambil ijazahnya pulang lah. Karena kemarin kan sudah ditahan ataupun diperiksa oleh pihak kepolisian. Tapi Roy Suryo tetap ngotot ya, nggak percaya ya kan. Kalau Pak Jokowi mempunyai ijazah, masih menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Nah, di sini ada Sandi ya, Bang Sandi. Di caption video ini kalau mau tahu karakter orang Lombok, silahkan lihat anak muda ini. Pantang mundur, pantang menjilat ludahnya sendiri. Semangat semeton Sandi, kami pemuda rakyat NTB ya kan, Lombok khususnya bersama semeton. Semeton itu adalah saudara lah ya kan. Nah, suarakan terus kebenaran itu. Nah, jadi aku baru tahu juga kalau Sandi ataupun Bang Sandi ini adalah orang Lombok. Karena aku orang Lombok juga ya ikut bangga ya karena Bang Sandi ini membela Pak Jokowi. Kita satu tujuan lah gitu ya kan. Dan nanti kita akan mendengarkan ya penjelasan Bang Sandi soal ijazah Pak Jokowi. Ya bisa dibilang membungkam Roy Panci. Dan ada juga netizen yang sangat geram sama Roy Suryo yang selalu bikin gaduh dan ya ngata-ngatain Roy Suryo juga ya guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita komentari. Ini dia videonya. Terus menit ya? Orang Lombok ya. Itu negara-negara seperti Amerika, Kanada, Virginia bahkan dia punya Virginia. Hei Jancuk, Roy Suryo kurang ajar. Pergi ke Amerika sana kamu, jangan di Indonesia. Jancuk bikin gaduh aja. Aduh. Mulut tuh kayak mulutnya babi kamu Roy Suryo. Waduh. Balik panci. Maling Panci punya negara tuh, balikin. Jangan banyak bacot kamu. Panci punya negara dia bawa pulang kasih istrinya sama orang tuanya kamu itu. Oh, seandainya kamu deket saya Roy Suryo, makan batu mulutnya kamu ini. Waduh. Makan batu mulutnya kamu kalau deket sama saya. Bikin gaduh Republik Indonesia aja. Tolong Pak Kapolri, Pak Presiden, Roy Suryo ini sudah tidak mengakui kalau institusi di Republik Indonesia ini sudah tidak konsisten katanya. Cepet diusir aja. Usir. Jangan di Indonesia Angkat. Roy Suryo ini. Pak Kapolri cepet tangkap biar tidak keluar-keluar terus mulutnya itu. Penjarakan, taruh di mana gitu. Goblok tolol. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu, kemudian dibalik. Ya supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Kacau, Enak emang. banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Kan enak Ya. banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Roy Suryo dan Dr. Tipa. Roy Suryo ini mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu 99,9% itu adalah Pak Dumatno Budi Utomo. Lalu Dr. Tipa berdasarkan keilmuan dia itu mengatakan bahwa dari sisi rahang apa segala macam itu bukan Pak Jokowi. Itu adalah Pak Dumatno mungkin siapa yang dia sebut. Tetapi Pak, saya kemarin ini saya dari Semarang menemui teman saya yang kebetulan orang tuanya itu juga lulusan UGM. Memang bukan seangkatan dari Pak Jokowi, tapi ada di dalam buku alumni. Beliau ceritakan kepada saya bahwa buku alumni ini diberikan oleh kampus pada tahun 1989. Dicetaknya pada tahun 1988, Pak. Ya, buku yang akan diberikan ke saya ini. Itu saya akan minta untuk diuji forensik. Masuk akal nggak? Tahun dicetak 1989, Pak Dumatno Budi Utomo itu lahir pada tahun 1977, yang secara hitungan matematika baru berusia 10-11 tahun. Itu yang dipakai fotonya oleh Pak Jokowi. Jadi buku alumni. Ini kan orang-orang gila ini. Orang-orang yang maksud saya secara keilmuan mereka tidak bergunakan dengan baik, tidak mampu dipertanggungjawabkan itu. Mau diuji seperti apapun, kalau foto yang dikatakan itu adalah foto Pak Dumatno Budi Utomo, itu pasti gugur. Orang Pak Budi Utomo baru umur 10 tahun pada saat itu. Itu aja saya ingin katakan. Tapi saya ingin jadi catatan juga, Pak Roy Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Ya, Roy Suryo setuju. memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis.
Masalah Dan kejiwaan. karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Kayaknya ya gila Roy udah nih sudah Roy mulai Suryo. diperiksa polisi Aduh. sejak 15 Mei yang lalu. Coba lihat mukanya. Dibilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Oh, Yang dia pasti. katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Yang jadi masalah, Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik, dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Nah, dia kan orang Ya, gila, mungkin Pak. saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga masalahnya, Roy memang percaya bahwa Jokowi bohong. Oh, Saya rasa iya. dia tetap yakin Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia ciptakan sendiri. Dunia Dan dia hayalan. mempercayainya. Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Dunia Jadi dia memang kepalsuan. percaya bahwa Jokowi bohong dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Roy menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan kebenaran. Oh, Masalahnya, kenapa dia menganggap Jokowi memang bohong? Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan. oh Saya iya. coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Saya itu sebetulnya ya, Nah, ini Pak Jokowi. sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Oh, Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi Oh. ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu Nah. aja. mantap Pak Jokowi. Orang isu kalau isu ijazah palsu ini Pak Jokowi masih ada rasa kasihan sebenarnya. Ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan Tunggu tadi Pak aja. Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama Iya. sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Oh, Ijazahnya iya. ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Nah, Jadi siapa benar. yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya. Jadi guys, setelah Pak Jokowi melaporkan mereka ataupun kelompok-kelompok mereka yang selalu koar-koar mengatakan Pak Jokowi memakai ijazah palsu ya kan, setelah Pak Jokowi melaporkan balik gitu ya kan, mereka bilang
dikriminalisasi. Mereka bilang dizolimi. Aduh, karena panik ya kan. Dia anggap Pak Jokowi akan diam saja seperti ya sewaktu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden ya kan. Jadi kalau Pak Jokowi melaporkan mereka sewaktu jadi presiden, apalagi gitu ya kan. Bahkan mereka akan lebih kuar-kuar lagi, merasa terzolimi. Aduh, baru kali inilah Pak Jokowi melaporkan mereka. Dan ini pun ya kan, Pak Jokowi masih ada rasa kasihan gitu ya kan. Masih ada rasa kasihan kalau proses ijazah yang digaung-gaungkan mereka ini adalah palsu, berlanjut gitu, ya Pak Jokowi merasa kasihan gitu ya kan. Karena apa Pak Jokowi bilang kayak gitu? Aku yakin Pak Jokowi, aduh, mereka ini pasti akan kena. Karena ya Pak Jokowi percaya diri dan yakin, seyakin-yakinnya kalau ijazahnya itu ya memang asli. Aduh, memang iyalah ya, Roy Suryo ini memang kayaknya kena mental dan kayaknya agak sedikit miring gitu ya kan guys. Aduh, parah lah ya kan guys. Oke lah guys, apapun lah ya tanggapan kalian tentang Pak Jokowi yang ya, masih saja gitu ya kan, ya menganggap ataupun kasihan pada mereka sebenarnya. Aduh, tapi ini sudah keterlaluan ya, benar Pak Jokowi. Tunggu proses hukum selanjutnya. Guys, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.